warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Ustazah Puji masih dalam pembelajaran Belajar Mengasyikan. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada Ustazah Puji. Nanti Ustazah akan jawab ya. Nah, kesempatan kali ini akan membahas materi IPS di tema 1 untuk kelas 6. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembahasan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama Ustazah bacakan ya. Yang pertama adalah, Ustazah, mengapa ada negara ASEAN ya? Sebenarnya negara-negara ASEAN itu terbentuk karena wilayah ya atau letak geografisnya. Dia berada di benua Asia, sebelah Asia Tenggara ya, di sebelah tenggara benua Asia. Nah, di apa saja negaranya ya? Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja ya, Myanmar, kemudian Brunei Darussalam, Filipina dan Thailand ya, ada 10. Dan masih ada lagi 2 lagi, yaitu Papua Nugini dan satu lagi adalah negara Timur Leste ya. Itu adalah negara-negara yang terletak di benua Asia Tenggara. Maka dari itu disebut sebagai negara-negara Asia Tenggara. Pada subtema 2 ya kemarin yang kita bahas hanya pada lingkup anggota ASEAN. Makanya yang kita bahas hanya 10 negara. Karena anggota ASEAN itu hanya 10 negara. Baru 10 negara. Dan 2 lagi itu belum masuk ASEAN, yaitu negara Timur Leste dan negara Papua Nugini. Nah, pada benak kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ya Papua Nugini belum termasuk anggota ASEAN, dan juga kenapa juga Timur Leste belum termasuk anggota ASEAN juga? Nah, Ustazah akan jelaskan biar kalian lebih tahu lagi. Jadi, anak-anak, sebenarnya Timur Leste itu adalah pecahan provinsi negara Indonesia ya. Pada saat itu dia berpisah dari negara Indonesia karena desakan referendum pada saat kepemerintahan Bapak B.J. Habibie. Nah, itu terjadi pada tahun 1999. Didampingi oleh organisasi PBB, hasilnya adalah Timur Leste menjadi negara yang terpisah dari negara Indonesia. Maka tahun itulah Timur Leste menjadi negara yang berdiri sendiri. Pada tahun 2011 sebenarnya Timur Leste sudah menginginkan bergabung dengan anggota ASEAN yang lain. Akan tetapi ada salah satu negara anggota dari ASEAN, yaitu negara Singapura, yang masih berpikir ulang apakah sanggup nanti negara Timur Leste ini bisa mandiri seperti halnya negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian melihat perkembangan daripada negara Timur Leste, sekarang negara Singapura pun menyetujui bahwa Timur Leste masuk negara ASEAN, masuk menjadi anggota ASEAN. Akan tetapi sampai sekarang negara Timur Leste belum masuk dari salah satu anggota negara ASEAN. Kemudian Papua Nugini sendiri itu sebenarnya negara yang tidak menginginkan menjadi anggota negara ASEAN. Jadi sampai sekarang pun dia belum masuk anggota ASEAN. Seperti itu anak-anak. Sudah paham kan? Jadi di benua Asia Tenggara atau Asia Tenggara itu sendiri itu ada 12 negara ya. Ada 12 negara ya.
Akan tetapi yang menjadi anggota ASEAN itu baru 10. Yang 2 lagi belum menjadi anggota PBB. Negara mana yang belum termasuk negara anggota ASEAN? Yaitu negara Timor Leste dan Papua Nugini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mengapa hanya ada beberapa negara yang mengikuti negara ASEAN? Nah, itu berarti otomatis sudah terjawab dari keterangan dan penjelasan Ustazah yang nomor 1 itu tadi ya. Kemudian lanjutnya, kenapa Thailand tidak dijajah sedangkan negara-negara lain itu semuanya dijajah ya. Nah, anak-anak, Thailand itu ya, negara Thailand itu tidak dijajah karena dia memiliki sistem suksesi yang mantap ya. Jadi menurut sejarah pada abad ke-19 waktu itu Thailand masih bernama negara Siam ya, bukan Thailand. Kalau sekarang kan negara Thailand, tapi dulu negara Siam yang dipimpin oleh Somdet Praparaminder ya. Jadi rajanya Siam, Ustazah ini bacanya kesulitan, jadi Ustazah sebut aja itu Raja Siam waktu itu memiliki pendidikan barat. Jadi dia punya hubungan baik dengan negara Inggris. Makanya itu dia punya pengetahuan yang bagus untuk menjaga negaranya itu sendiri, termasuk dia mampu menjaga stabilitas ekonomi di sana. Yang kedua, kenapa Thailand tidak dijajah itu negara Thailand mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indochina dengan kerajaan Inggris. Jadi waktu abad ke-19 sebenarnya Inggris sama Prancis ini saling berebut kekuasaan ya. Jadi negara-negara Eropa itu mencari daerah jajahan untuk apa? Untuk mencari keuntungan ya, termasuk Inggris itu mencari daerah jajahan. Nah, waktu itu di negara Kamboja ya, Kamboja itu kan juga berbatasan dengan Thailand ya, itu sudah diduduki Perancis. Nah, negara Kamboja itu juga menginginkan sebenarnya, negara Perancis itu juga menginginkan negara Siam untuk menjadi daerah jajahannya. Akan tetapi karena negara Siam ini sangat pinter ya, mencari celah antara ketegangan antara Prancis sama Inggris, akhirnya dia berunding dengan pihak Inggris ya, dan terjadi satu kesepakatan sehingga negara Siam tidak dijajah. Nah, yang jelas kenapa kok Thailand tidak dijajah? Yang pertama karena Thailand itu mampu mengeksploitasi persaingan dan mampu memanfaatkan ketegangan antara Indochina dengan Inggris. Dan yang kedua karena dia memiliki sistem suksesi yang mantap pada abad ke-19 karena pemimpin yang memiliki pengetahuan dan pendidikan di daerah barat. Nah, waktu itu, ini sedikit cerita ya, waktu negeri Siam itu di negara-negara lain itu dijajah oleh Inggris ya, termasuk Myanmar dan lain sebagainya, di daerah negara-negara yang sebelahan sama si Thailand ini, sebenarnya Inggris sudah menjajah di mana-mana kan. Nah, pemimpin negara Siam ini memutuskan bahwa semua penduduk Siam harus memakai sepatu yang mirip dengan penduduk Eropa. Kenapa? Agar penduduk Eropa ketika datang berdagang di negara Siam itu merasa bahwa oh, itu penduduknya sudah sangat berkembang, kalau mau diapa-apain kan nggak mungkin karena dia sudah punya pengetahuan yang banyak. Jadi dia berpikir ulang untuk bisa bersaing dengan negara-negara Eropa yang lain. Nah, waktu itu
pemimpinnya berani memutuskan seperti itu. Hampir semua penduduknya memakai sepatu yang mirip dengan sepatunya orang Eropa. Maka dari itu merasa satu senasib loh. Itu kok sepatunya sama dengan sepatu kita, makanya senasib. Akhirnya merasa satu saudara. Karena merasa satu saudara, akhirnya mereka merasa satu keluarga dan tidak dijajah. Itu tadi ya. Nah, itu termasuk taktik ya, taktik seorang pemimpin. Maka dari itu kalian kalau nanti sebagai seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas ya, baik itu ekonomi, baik itu politik dan lain sebagainya, sehingga dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada sebagai seorang pemimpin ya, termasuk pemimpin rumah tangga yang kalian para laki-laki ini sebagai imamnya ya, itu harus punya pengetahuan, utamanya pengetahuan agama ya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Apa arti Association of Southeast Asian Nation? Jadi itu adalah singkatan dari ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nation. Jadi itu adalah kelompok atau asosiasi. Association itu asosiasi gabungan dari ya Asia ya, Asia tapi di Asia Tenggara. Jadi itu adalah perkumpulan negara di satu wilayah Asia Tenggara. Seperti itu artinya ya. Kemudian nomor 6. Kenapa Asia Tenggara banyak dijajah Inggris? Tidak juga ya. Ya. Kalau misalnya kita mulai dari Indonesia aja ya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian kita masuk ke sebelahnya Malaysia. Malaysia dijajah oleh Inggris ya. Myanmar juga Inggris. Akan tapi Singapura Inggris juga ya. Terus kemudian di atasnya lagi Kamboja, Laos itu bukan Inggris, Perancis ya. Nah, sebenarnya bukan Inggris ya. Bukan Inggris. Kenapa? Ya karena waktu itu penduduk-penduduk Eropa atau acak aja mereka berdatangan ya, misalnya dia mencari rempah, misalnya seperti halnya dulu waktu salah satu yang berkunjung di Indonesia kan seorang yang berasal dari Belanda itu langsung kepencot dengan negara Indonesia. Kenapa? Karena rempahnya, yang terkenal rempahnya. Akhirnya dia negara kita dijajah oleh Belanda. Nah, seperti itu juga dengan negara-negara yang lain. Ketika negara itu memiliki komoditas ekspor yang bermutu atau yang meyakinkan seperti rempah-rempah dan lain sebagainya, maka dia sebagai salah satu negara yang akan dijajah karena dia menginginkan kekuasaan yang ada di negara itu. Jadi bukan hanya Inggris saja ya, sebenarnya ada Perancis ya, ada Amerika Serikat ya. Kemarin kan sudah coba dicek lagi di video pembelajarannya Ustazah kemarin ya. Dan di situ tidak hanya Inggris ya, ada Perancis, ada Amerika Serikat, ada Jepang juga ya. Termasuk negara kita kan juga Jepang. Akan tetapi yang dekat dengan cenderungnya yang menjajah Asia Tenggara itu kan yang dekat dengan kita ya, Inggris termasuk, karena termasuk negara Eropa seperti itu ya. Lanjutnya pertanyaan berikutnya, Ustazah, apa itu arti IDR ya? IDR itu sebenarnya adalah kode perbankan milik Indonesia yang didaftarkan di perbankan internasional. Jadi IDR itu sebenarnya kode ISO 1427 ya. Itu adalah kodenya, kode rupiah ya, rupiahnya Indonesia. IDR, I-nya Indonesia ya, rupiah ya. Jadi itu sebenarnya adalah kodenya dari Bank Indonesia yang didaftarkan di perbankan internasional ya. R-nya sendiri itu singkatan dari rupiah. ID-nya itu ada Indonesia, pengganti dari Rp. Kalau kalian kan nulisnya Rp titik berapa. Nah, itu kita juga bisa nyebutkan IDR 2000, itu nggak apa-apa.
KIDR untuk perbankan internasional, kalau RP itu untuk perbankan nasional. Seperti itu. Sudah puas ya? Paham kan ya maksud Ustazah? Ya. Lanjutnya, Ustazah, presidensial itu apa Ustazah? Ya. Jadi anak-anak, presidensial itu adalah sistem pemerintahan ya. Jadi sistem pemerintahan itu ada beberapa macam ya sebenarnya. Sistem pemerintahan parlemen, sistem pemerintahan presidensial. Nah, apa maksudnya? Sistem pemerintahan presidensial apabila semua kepengurusan pemerintahan diatur oleh seorang presiden. Nah, kebalikannya dengan sistem pemerintahan parlemen berarti semua pemerintahan yang berhubungan dengan pemerintahan itu diatur atau yang ngatur ya, yang memimpin itu adalah parlemen. Jadi parlemen berhak memecat kepala negara jika ya tidak sesuai dengan apa yang ada atau apa yang sudah ditetapkan, seperti itu. Lanjutnya, bentuk negara Filipina apa Ustazah? Bentuk negara Filipina itu adalah presidensial. Jadi negara Filipina itu sama persis dengan negara Indonesia. Bentuk negaranya republik, kemudian sistem pemerintahannya presidensial ya, sistem pemerintahannya presidensial. Kemudian bentuk negaranya bentuk negara kesatuan. Nah, pasti kalian bingung juga ya. Ustazah, apa sih bedanya bentuk negara, sistem pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan? Apa Ustazah ya? Nah, Ustazah jelaskan ya di sini ya. Jadi bentuk negara itu mengarah kepada pengurusan daerah wilayah negara itu ya. Misalnya nih, bentuk negara Indonesia kan kesatuan. Jadi dia bersatu memusat di pusatnya. Kalau kita kan di Jakarta, berarti yang mengatur semua urusan daerah itu terpusat di pusat negaranya, makanya disebut kesatuan. Tapi ada negara yang menganut sistem federasi atau negara bagian, seperti halnya pada negara Malaysia dan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu kan dibagi menjadi beberapa negara bagian. Nah, negara bagian itu berarti dia mengatur negara bagian daripada Amerika Serikat. Tapi kalau Indonesia terpusat di pusat Jakarta, diatur di pusat Jakarta, daerah harus manut sama pusat ya. Tapi kalau di Amerika Serikat tidak, daerah atau ada negara bagian, maka dia berhak mengatur negara bagiannya sendiri. Itu bedanya antara federasi atau negara bagian sama bentuk negara kesatuan ya. Seperti itu. Nah, yang menganut federasi itu mana kalau di Asia Tenggara? Itu adalah Malaysia ya. Malaysia itu menganut federasi ya. Jadi dia dibagi menjadi negara-negara bagian ya, sama seperti Singapura. Jadi Singapura sama Malaysia itu sama, menganut federasi, negara bagian itu tadi ya. Lalu berikutnya, tadi sampai mana ya tadi? Bentuk negara ya, bentuk negara, kepala negara berarti dia sebagai kepalanya negara ya. Kemudian kepala pemerintahan ya, kepala pemerintahan itu berarti yang mengatur jalannya pemerintahan. Dalam hal ini kalau kepala pemerintahan kemarin Ustazah sudah bahas ya, kalau kepala pemerintahannya presiden, maka bentuk negaranya negara republik ya. Tapi kalau kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri, kepala negaranya itu adalah bukan kepala Ustazah ulang ya, nanti keliru pemahamannya. Jadi gini,
Jika suatu negara, kepala negaranya seorang presiden, maka dia dikatakan sebagai negara republik. Tapi kalau kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, maka dia dikatakan bentuk negaranya adalah kerajaan. Ya, tuh. Kemudian sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini adalah yang tadi Ustazah jelaskan ya, bagaimana dia mengatur. Kalau yang Malaysia itu kan sistem pemerintahan parlemen. Jadi ada sistem pemerintahan parlemen, ada sistem pemerintahan presidensial. Jadi semuanya diatur, yang ngatur itu presiden, ada juga semuanya yang ngatur parlemen. Nanti parlemen yang mengawasi si kepala pemerintahan dan kepala negara apabila tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia bisa mengajukan mosi tidak setuju atau mosi pengen mencopot kepala pemerintahan, seperti itu. Saya kira itu ya tentang bentuk negara dan lain sebagainya. Dan ini ya anak-anak, Ustazah tekankan bahwa monarki ya, kalau kalian menemukan monarki ya, monarki itu adalah sama seperti bentuk negara kerajaan. Tapi kalau republik ya itu miliknya siapa? Republik Indonesia kemarin ya, Indonesia, kemudian Filipina, Myanmar ya. Kemudian kalau yang monarki siapa aja? Thailand, Malaysia ya, ke Brunei Darussalam ya. Nah, kerajaan itu sendiri masih dibagi lagi anak-anak. Jadi monarki itu sendiri masih dibagi lagi. Ada monarki absolut, ada monarki parlemen, ada monarki konstitusional. Jadi monarki atau kerajaan itu masih dibagi menjadi 3 ya. Kerajaan, sistem kerajaan ya, bentuk negara yang kerajaan itu ada 3 macam. Ada monarki absolut. Absolut itu berarti raja yang ngatur semuanya, absolut, semuanya diatur sama dia. Tapi kalau monarki konstitusional itu kerajaan tapi diatur oleh undang-undang. Tapi kalau monarki parlemen berarti yang mengatur adalah parlemen ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk pemerintahan Malaysia? Sudah terjawab ya, bentuk pemerintahan Malaysia itu adalah parlementer ya. Jadi kalau Perdana Menteri atau rajanya, kepala negaranya kan yang di Pertuan Agung kan ya, di Malaysia itu. Kalau tidak ada mosi tidak percaya, maka parlemen bisa menjatuhkan Perdana Menteri atau rajanya itu ya. Seperti itu. Apalagi ya ini ya, itu sudah. Nah ini ya. Nah sekarang kita masuk ke batas-batas negaranya ya. Batas-batas negaranya berarti kalian harus melihat peta ya, melihat peta. Baik, kamu perhatikan peta yang Ustazah tunjukkan, karena dengan begitu kalian akan mengerti ya batas-batas negara. Dan jangan lupa kalian harus tahu di mana letak Singapura, di mana letak Filipina, di mana letak Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar ya. Nah, itu harus diperhatikan. Perhatikan ya, kita bahas sama-sama untuk batas-batas negara. Kita mulai dari negara Indonesia. Coba kalian lihat sebelah atas dari batas yang Ustazah beri tanda merah. Di situ ada Pacific Ocean, berarti adalah Samudra Pasifik. Kemudian ada negara Filipina, ada negara Malaysia, ada South China Sea atau Laut Cina Selatan. Kemudian ada Thailand. Jadi bisa kita simpulkan sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Filipina, Laut Cina Selatan, Malaysia, dan Thailand.
Kita lihat lagi di sebelah selatan. Di sebelah selatan dari batas yang Ustazah beri tanda, di situ ada negara Timur Leste yang dulu masuk provinsi Timur Timur, bagian dari negara Indonesia yang sekarang sudah menjadi negara sendiri. Kemudian ada Samudra Hindia juga, kemudian ada lautan Australia. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa sebelah selatan dari negara Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste, dan samudranya adalah Samudra Hindia dan berbatasan dengan lautan Australia. Selanjutnya perbatasan sebelah timur ada Samudra Pasifik dan ada negara Papua Nugini. Jadi sebelah timur perbatasan Indonesia adalah dibatasi Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Sebelah barat tidak ada daratan yang membatasi Indonesia, hanya samudra yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Samudra Hindia. Sekarang kita memasuki negara Brunei Darussalam. Lihat batas merah Ustazah. Di sebelah selatan itu adalah Sarawak, sebelah timur Sarawak, sebelah barat adalah Laut Cina Selatan, dan sebelah utara Laut Cina Selatan. Sekarang kita masuk negara Singapura. Di Singapura dilihat batasnya ya. Singapura adalah negara yang paling sempit di antara negara-negara Asia Tenggara yang lain. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Indonesia, di sebelah barat juga Indonesia, di sebelah utara Laut Cina Selatan dan Malaysia. Sekarang ke negara Filipina. Perhatikan garis yang Ustazah buat bergaris merah. Sebelah utara ada Laut Cina Selatan, sebelah timur Laut Filipina, kemudian sebelah selatan itu adalah negara Indonesia, dan sebelah barat Laut Cina Selatan. Kemudian masuk di negara Thailand. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Laos. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Malaysia, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Myanmar dan lautan Hindia. Jadi anak-anak, caranya melihat perbatasan-perbatasan di berbagai negara, saya kira sudah bisa ya. Bisa kalian coba buka peta di rumah dan lihat sebelah utara, barat, timur, dan selatan, sehingga kalian bisa menyimpulkan perbatasan masing-masing negara Asia Tenggara. Nah, itu tadi pembahasan kita yang terakhir tentang batas-batas negara di Asia Tenggara. Jangan sampai lupa ya, harus diingat ya letak-letak. Sampai jumpa pada kesempatan lain dan di pembelajaran lainnya. Semoga belajar tetap menyenangkan dan mengasyikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.